Menetap, berkekal, bertumbuh, bertambah. Persusuan adalah upaya orang-orang Quraisy untuk menjaga keturunan, dalam hal jumlah maupun mutunya. Dengan menyerahkan bayinya pada wanita-wanita Baduy untuk disusui, para perempuan Quraisy berharap dapat segera hamil lagi. Sebab memang menyusui bayi diketahui bisa menjadi penghalang sementara kesuburan seorang istri. Dengan itu, dalam rentang usia kesuburannya, mereka berharap memiliki sebanyak-banyak anak. Selain berlimpahnya harta, berbilangnya keturunan adalah salah satu kebanggaan di tengah masyarakat Mekah. Juga dengan mengirim anak-anak mereka untuk hidup di tengah suku Baduy yang berbicara bahasa Arab murni, mereka berharap bocah-bocah itu kelak memiliki kefasihan ucapan, ketinggian sastra, dan kedalaman makna jika berbicara. Adapun di Mekah, kota pertemuan aneka bangsa, bahasa, dan logat telah sedemikian rupa campur aduknya. Alasan lain para pewaris Ismail ini mengungsikan bayi-bayinya ke pedalaman adalah demi kesehatan. Udara yang bersih, mata air jernih, dan lingkungan yang sehat tersedia di tempat tinggal suku-suku Arab pengembara. Mekah, terutama di bulan-bulan suci, disesaki para peziarah yang membawa aneka kuman penyakit. Belum lagi ketika mereka menyembelih hewan-hewan persembahan bagi para berhala. Darah sembelihan itu jadi oles-olesan, bangkainya dibiarkan membusuk di depan patung-patung, dan daging-daging sesajiannya diletakkan di berbagai sudut kota. Di zaman itu, Mekah adalah kota yang berjebah bagi wabah. Maka begitu pula lah ketika bayi yatim itu Muhammad SAW lahir. Aminah binti Wahab, ibundanya, akhirnya dipertemukan Allah dengan seorang wanita baik hati dari Bani Sa'ad yang akan menjadi ibu susu Muhammad, Halimah binti Al-Haris Asy-Sya'biyah namanya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dan Abu Ya'la, Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma mengisahkan cerita Halimah untuk kita. Aku keluar bersama rombongan para wanita Bani Sa'ad yang paling awal menuju Mekah, tutur Halimah. Aku menaiki keledaiku yang berwarna putih kehijauan. Aku keluar bersama suamiku Al-Haris bin Abdul Uzza dari Bani Sa'ad bin Bakar yang didampingi kawannya dari Bani Nadhirah. Dalam perjalanan itu, keledaiku terperosok dan luka. Pun unta betina yang menemani perjalanan kami sudah amat tua, berjalan sempoyongan dan tak menghasilkan setetes susu pun. Ditambah lagi saat itu sedang musim kering yang amat panas. Orang-orang kami didera kelaparan yang mencabik perut dan kepayahan safar yang menyiksa. Aku juga saat itu membawa bayiku sendiri, sedang air susuku amat sangat sedikit. Di malam hari, kami tak dapat memejamkan mata karena perut yang perih. Kami tak menemukan sesuatu pun untuk menutupi kebutuhan selain berharap akan datangnya hujan. Kambing-kambing kami sangat memelas karena sepanjang jalan tak menemukan air dan rerumputan. Dalam perjalanan itu, kami selalu mengharap hujan dan jalan keluar, sampai akhirnya kami pun tiba di Mekah. Satu persatu para wanita dari kaumku mendapatkan bayi dari para bangsawan Quraisy, sementara tak satu pun penduduk Mekah yang berkenan menyusukan anaknya padaku, sebab melihat keadaanku yang lemah dan memprihatinkan. Adapun bayi itu cucu Abdul Muthalib, maka setiap wanita yang diperlihatkan kepadanya Shallallahu Alaihi Wasallam merasa enggan untuk mengasuhnya, setelah dikatakan bahwa dirinya adalah anak yatim. Ini dikarenakan kami selalu menaruh harapan kebaikan dan bayaran dari si anak asuh. Kami berkata, dia yatim, apa gerangan yang akan diperbuat oleh ibu atau kakeknya? Maka tak satu pun di antara kami tertarik untuk mengambilnya. Ketika rombongan kami sepakat untuk pulang, aku berbicara kepada suamiku. Demi Allah, sungguh aku tidak suka untuk pulang bersama kawan-kawan wanita yang lain sebelum mendapatkan anak susuan. Demi Allah, aku akan pergi menuju anak yatim itu dan pasti aku akan mengambilnya. Dia pun menjawab, lakukanlah, semoga Allah memberi kita berkah lantaran anak itu. Aku pergi menuju rumah anak itu dan mengambilnya. Hari itu adalah hari tersusah bagi Al-Haris bin Abdul Uzza dan Halimah. Bekal mereka benar-benar telah tak tersisa. Hanya dengan tekad kuat mereka memilih untuk mengambil Muhammad. Unta betina mereka juga benar-benar tak lagi dapat diperah kambing susunya, dan kini menderum kelelahan tanpa daya. Keledai tunggangan mereka pucat,
berkeringat dan gemetar menahan lapar. Ketika Halimah mengambil bayi yang dihulurkan oleh Aminah binti Wahab menggendongnya, tiba-tiba dia merasa ada yang berubah pada dirinya. Semula dia berjalan dengan menggeletar sempoyongan karena lelah dan lapar menderanya. Tapi begitu bayi itu terpeluk kedua tangannya dan dia dekap ke dadanya, dia merasa segar dan bertenaga. Tepat ketika bayi itu menangis lapar, dengan ragu dia mencoba menyusuinya. Penuh khawatir bahwa tak setetes pun akan keluar meski dihisap kuat-kuat. Tetapi ajaib sungguh, payudaranya terasa penuh. Dan saat bayi Muhammad mulai menetek, air susunya menderas begitu dahsyat. Suamiku bangkit menuju unta betina milik kami, ujar Halimah melanjutkan kisah. Ternyata ambing susunya sangat penuh. Ia memerahnya untuk diminum bersamaku hingga kami puas dan kenyang. Kami tertidur nyenyak di malam yang sangat baik itu. Ketika pagi tiba, suamiku berkata, "Demi Allah, ketahuilah wahai Halimah, engkau telah mengambil seorang bayi yang penuh dengan berkah." Aku mengatakan, "Demi Allah, itulah yang kuharapkan." Kemudian kami serombongan meninggalkan Mekah dengan menunggang keledai. Kubawa serta anak itu dalam dekapanku. Demi Allah, jarak itu kami tempuh dengan tunggangan kami jauh lebih cepat daripada keledai-keledai orang lain. Keledai kami yang semula terpincang-pincang dan nafasnya bagai suara tungku, kini berjalan penuh semangat dengan amat ringan seakan bumi terlipat baginya. Sampai-sampai kawan-kawanku berkata kepadaku, "Wahai putra Al-Haris, sial engkau ini, tunggulah kami, bukankah ini keledaimu yang dulu kau tunggangi saat berangkat?" Kukatakan kepada mereka, "Ya, demi Allah benar, keledai ini adalah keledai yang dulu itu." Mereka mengatakan, "Demi Allah, sekarang keledaimu tidak seperti dulu." Rombongan akhirnya tiba di daerah pedalaman Bani Sa'ad yang terlihat bekas-bekas paceklik tahun itu. Terik mentari masih menyengat, padang pasir dan bebatuan kian membara di puncak siang. Hewan-hewan gembalaan kian kurus dan lemah, menggigil oleh dingin dan lapar dari senja hingga fajar. Rumput yang kering pun diperebutkan, mata air yang menitis lambat menjadi bahan persaingan antara hewan dan manusia. Tapi Halimah telah menjadi saksi berkah anak yatim itu. Kebaikan telah memancar kepadanya dari segala penjuru, kenikmatan meliputinya dalam segala hal, kemudian mendatanginya dari aneka jalan tak terduga. Kambing-kambingnya selalu keluar menuju ke tempat penggembalaan bersama kambing-kambing orang lain. Ketika kembali ke kandang, selalulah ambing susu ternak mereka penuh, sedang gembalaan orang lain selalu pulang dengan keadaan sebagaimana ketika pergi, sehingga kaumnya mencerca tukang gembala mereka. Pun kambing-kambing itu beranak pinak, berlipat lebih banyak dibanding milik para tetangga. Unta-unta milik Al-Haris bin Abdul Uzza juga pesat berkembang biak. Seluruh ternak mereka gemuk dan sehat. Seisi rumah diliputi keceriaan dan cinta. Anak-anak di keluarga itu tumbuh sempurna tanpa diganggu penyakit dan bahaya. Sungguh bayi yatim itu membawa berkah. Makna dari berkah. Demikian Dr. Nasir bin Abdurrahman Al-Judai dalam At-Tabaruk Anwa'uhu wa Ankamuhu adalah as-subut tetap dan al-zum terus melekat. Demikian pula beliau kutip dari Mu'jam Muqayyisil Lughah karya Ibnu Faris bahwasanya lafaz barokah memiliki satu arti asal, yakni tetapnya sesuatu. Kemudian lafaz ini berkembang menjadi beberapa turunan kata yang maknanya berdekatan. Imam dalam bidang nahwu Al-Khalil bin Ahmad menyatakan, lafaz al-barku digunakan untuk menggambarkan sekawanan unta yang menderum setelah minum di dekat wahah, telaga di tengah padang pasir. Dengan demikian berkah adalah menetap dalam ketentraman, seperti unta yang merasakan sejuk meski di sekitarnya panas bersengatan. Makna turunan selanjutnya dari berkah adalah an-nama, berkembang, dan az-ziyadah, bertambah. Imam Ibnu Duraid dalam Jamharatul Lughah menyatakan bahwa jika dikatakan la barakallahu fi, artinya semoga Allah tidak mengembangkannya, maka berkah itu bagaikan pokok yang menghujamkan akar, lalu ia tumbuh, batangnya bertambah dan cabangnya berlipat. Berkembanglah pula pucuk-pucuknya menerbitkan bunga yang harum dan memunculkan buah yang ranum. Jika bunga yang wangi dan buah yang manis itu berjumpa hati yang lembut, sampailah kita ke makna ketiga dari berkah, yakni as-sa'adah. Kita sering menerjemahkannya sebagai kebahagiaan, tapi dalam kamus Lisanul Arab diterakan, jika ada yang mengatakan as-sadallahul abda wa sa'adah,
maka maknanya adalah Allah telah memberikan taufiknya kepada sang hamba untuk melaksanakan amal yang diridhoinya. Karena itulah ia beroleh kebahagiaan. Maka berkah adalah kebahagiaan yang berakarnya ketaatan atas karunia bimbingan Allah dalam melaksanakan apa yang diridhoinya. Di lapis-lapis keberkahan, kita menelusuri akar makna dari sang puncak kebaikan. Ialah berkah, nikmat yang menetap, berkekal, bertumbuh, dan bertambah. Ialah berkah, berakar, tumbuh, dan mekarnya karunia Allah hingga kembang iman si merebak melangit dan buah takwa lezat melegit. Ialah berkah, kebahagiaan yang tumbuh dari bimbingan Allah untuk mentaatinya di setiap keadaan. Sebab pada hakikatnya, ia terletak di dalam dada yang bersemayam di ruang-ruang rasa. Maka wujud lahiriah dari berkah boleh saja beraneka warnanya. Cerita Halimah dan suaminya ketika mengasuh Muhammad SAW hanya salah satu dari pengejawantahan itu. Kemakmuran yang mereka rasakan tak lebih berharga dari hati berbunga-bunga yang muncul sebelumnya, yakni ketika mereka memutuskan mengabdikan diri mengasuh anak yatim yang tersisih, yang kawan-kawannya tak hendak memilih. Di lapis-lapis keberkahan, kita juga mengerti bahwa sang yatim hanyalah perantara, satu setapak dari berbagai jalan yang dipilihkan untuk hadirnya nikmat itu. Demikian pula ketabahan pasangan suami istri ini ketika menghadapi kesusahan dan pilihan mereka untuk mengambil cucu Abdul Muthalib sebagai bayi susuan adalah bimbingan Allah bagi mereka dalam menggapai berkah. Maka lapis-lapis keberkahan diikat oleh satu asas penting, bahwa ia bersumber dari Zat yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala.